Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman pendengar perdana podcast Bisik-Bisik for BMP. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Ngomong-ngomong, teman-teman sekarang lagi sibuk apa nih? Mungkin dari teman-teman sudah mulai UTS atau ngerjain praktikum-praktikum yang pastinya bikin kepala terbakar. Tapi saya yakin pasti teman-teman bisa menyelesaikannya. Nah, meskipun lagi pusing atau hektik, jangan lupa buat istirahat dan juga jaga kesehatan. Kita dari 4BMP tentu saja siap nih buat menemani waktu istirahat teman-teman dengan ngobrol santai. Oh ya, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan nama saya Milsa Febriana Saputri, mahasiswa semester 5 Politeknik Negeri Malang, yang tentunya akan menemani teman-teman untuk berbincang-bincang nih tentang berbagai macam topik mengenai Forum Bidik Misi Ponorogo. Jadi buat teman-teman followers media sosial 4BMP yang penasaran apa nih 4BMP? Nah, tenang saja, nanti kita bakal membahas 4BMP dalam bentuk sebuah podcast. Oh ya, jadi saya mau memperkenalkan nih podcast Bisik-Bisik itu apa sih? Jadi ini adalah podcast perdana kita. Podcast Bisik-Bisik itu adalah singkatan dari podcast Bincang Asik. Nah, kita akan membicarakan topik-topik yang nantinya akan membahas topik asik seperti itu. Nah, untuk pertama kalinya ini kita akan membahas tentang 4BMP seperti itu. Nah, gak usah lama-lama, kita akan kedatangan narasumber yang sangat-sangat hebat dan juga sangat keren. Halo Mas Masya Har, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya. bagaimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sekarang Mas Har lagi di mana nih dan apa apa sih kesibukan dari Mas Har ini? Kalau sekarang saya tinggal kan di Karawang, terus ya kesibukannya kerja aja kalau siang. Wah, keren banget nih. Jadi Mas Har ini adalah pembina Forum Bidik Misi kita. Di samping kesibukan beliau dengan aktivitas dan juga kepekerjaannya, dedikasi beliau sebagai Forum BMP ini sudah tidak diragukan lagi. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Har menjabat sebagai pembina Forum BMP sudah berapa lama sih dan bagaimana ceritanya? Ya, jadi terima kasih. Jadi 4BMP ini kan didirikan eh, tahun 2011, tepatnya tanggal 31 Juli. Kemudian saya menjabat sebagai ketua itu 2 tahun sampai 2013, kemudian lanjut menjadi pembina sampai dengan saat ini. Jadi ya kurang lebih 10 tahun, masih masih sebentar. Wah, ternyata sudah lama ya, 10 tahun. Iya, Beliau menjadi pembina pertama di Forum Bidik Misi Ponorogo yang sebelumnya Mas Harsono juga ini adalah ketua Forum Bidik Misi Ponorogo. Kemudian apa sih Mas Forum Bidik Misi Ponorogo itu? Mungkin dari teman-teman followers for BMP ini masih penasaran apa itu tentang for BMP? iya, sebelumnya saya ingin cerita sedikit. Jadi awal dibentuknya 4BMP itu kan kita dari Ponorogo itu merasa senasib, terus kita juga dari ya background ekonomi yang kurang gitu. Jadi ketika kita kuliah itu jauh dari keluarga, maka yang jadi keluarga adalah teman-teman kuliah, terutama yang dari Ponorogo. Maka dari situ saya dan beberapa teman dari uh, UB, UNESA, kemudian Trunojoyo, ya, ITS itu kita bikin perkumpulan dan di situ membahas mengenai uh, kita kita bentuk dulu sebuah komunitas gitu. Nah, di situ kita belum belum tahu nih namanya apa for PMP itu belum ada. Kemudian
pada saat itu tepatnya tanggal 31 Juli 2011 kita kumpul di Taman Gor Singadumejo, dan di situ kita membahas, nah nanti namanya apa sih. Kebetulan for BMP ini bukan bukan nama yang saya bikin, tapi ada salah satu teman kita, beliau sudah almarhumah tahun 2015 wafat. Nama beliau adalah Ferita Wijayani, dan beliau itu sangat sangat tertutup sekali, tapi ketika beliau usul itu, eh, bagaimana kalau namanya itu for BMP, Forum Bidik Musik Ponorogo. Nah, itu jadi kita merasa terkesan semua. Jadi ya udah, kita akhirnya sepakati nama kita for BMP. Itu sih secara singkatnya. Oh baik, jadi berawal dari teman-teman penerima bidik misi yang Ponorogo, kemudian ingin ya sama-sama menciptakan sebuah komunitas penerima forum penerima KIPK dari Ponorogo seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin gabung di 4BMP ini, syaratnya apa aja sih Mas? Jadi persyaratannya, sebenarnya persyaratan ini hanya formalitas saja. Yang penting kita, yang pertama itu dia berdomisili di Ponorogo ya. Jadi misalkan dia tinggal di Ponorogo, tapi kuliahnya di luar Ponorogo, itu juga anggota 4BNP. Kemudian yang kedua, dia pernah sekolah di Ponorogo, misalkan SMA atau SMK-nya di Ponorogo, tapi berasal dari luar Ponorogo, itu juga termasuk anggota 4BNP. Gitu. Jadi walau ini tidak ada pendaftaran, saya ingin daftar sebagai anggota, tidak ada. Asalkan dia memiliki kriteria dari salah satunya, itu ya udah, itu termasuk anggota 4BNP. Siap, Mas. Jadi mungkin kalau teman-teman nih berminat untuk join di 4BMP. Nah, lalu untuk manfaat yang didapatkan apa aja sih, Mas? Yang jelas dari teman-teman itu kita bisa berkumpul, kan 4BNP itu tidak hanya kampus yang di Jawa Timur aja, tapi kita cukup luas, di hampir di seluruh pulau di Indonesia itu ada. Dari Pulau Jawa hampir semua, terus ada yang di sekitar Sumatera, Kalimantan, maupun di Sulawesi. Jadi ya kita anggotanya itu cukup banyak. Kemudian manfaatnya ya, jadi relasi kita bertambah, koneksi kita juga bertambah. Akhirnya nanti ketika kita lulus akan menjadi pandangan bahwa buat kita, dan motivasi buat kita untuk melangkah ke depannya. Gitu. Selain itu juga eh, kita bisa berkomunikasi dengan para alumni yang sekarang sudah sukses. Ada yang kuliah lanjut S2, kemudian ada yang kerja di BUMN, ada yang menjadi pegawai negeri sipil, dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi eh, relasi atau inilah batu loncatan nanti ketika sudah lulus. Wah, jadi memang banyak sekali nggih manfaat apabila kita join 4BMP. Salah satunya yaitu kita akan mendapatkan relasi dari berbagai macam politeknik ataupun universitas-universitas, sehingga pengalaman dan pengetahuan kita juga bertambah. Oh iya, Mas. Ngomong-ngomong, tujuan berdirinya 4BMP ini apa sih, Mas? Jadi tujuannya ya, secara garis besar yang kita ada secara internal dan eksternal. Internal tentunya seperti yang kita sampaikan tadi ya, supaya ada terjalin silaturahmi. Jadi sebenarnya for PNP itu kan ada 4 misi ya. Yang pertama silaturahmi. Jadi nanti eh, kita sesama anggota for PNP bisa bisa bertukar sapa, saling mengenal, dan bertukar informasi. Yang kedua, misi sosialisasi. Pada misi sosialisasi ini kita menyampaikan informasi mengenai pendaftaran uh,
bidik misi kalau dahulu, sekarang kan namanya berubah jadi KIP kuliah seperti itu ke SMA SMA namanya BMGTS ya, bidik misi Gustu School. Ada juga yang ketiga yaitu misi berbakti dan keempat berbagi. Nah di sini kita dijadikan satu menjadi sebuah kegiatan yaitu namanya bakti sosial yang kita selenggarakan tiap tahunnya seperti itu. Dan masih banyak event lagi yang di situ yang diselenggarakan oleh VPN. Baik. Jadi mulia sekali ya tujuan berdirinya for BMP ini. Jadi nanti bisa juga membantu kualitas pendidikan yang ada di Ponorogo, di mana nanti kita akan memberikan semangat dan juga motivasi kepada adik-adik yang ada di SMA untuk melanjutkan perkuliahan. Lalu sebenarnya for BMP ini sudah legal atau belum ya, Mas? Alhamdulillah kita sudah legal sejak bulan Mei tahun 2019 kita sudah sah secara Kemenkumham. Jadi jangan takut kegiatan kita nanti akan apa ilegal atau gimana karena kita sudah sah dan hampir setiap event kegiatan kita yang terkait dengan kegiatan sosial kita bekerja sama dengan dinas terkait maupun Pemkab Ponorogo. Baik, jadi buat teman-teman penerima KIPK dari Ponorogo jangan ragu buat join for BMP karena kita ini sudah legal dan pastinya juga aman dan memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Kemudian untuk struktur organisasi yang ada di for BMP itu bagaimana sih, Mas? Ya, jadi struktur organisasi kita itu yang pertama badan manajemen yang diisi oleh para alumni. Itu diantaranya ya pembina, sekjen, bendahara umum, dan dewan kehormatan. Kemudian dilanjutkan di bawahnya ini badan pengurus harian yang diisi oleh mahasiswa aktif. Dan di situ eh, struktur organisasinya ada ketua plus wakilnya, ada sekretaris, bendahara, kemudian ada divisi. Dan divisi ini menyesuaikan kabinetnya seperti itu. Baik, Mas. Jadi untuk di 4BMP ini ada badan manajemen, BPH, dan juga divisi. Nah, untuk divisi ini ditentukan sesuai dengan kabinet yang sedang berjalan. Seperti itu ya. Lalu untuk program kerja yang ada di 4BMP ini apa saja ya? Jadi kita ada program kerja wajib. Di sini program kerja wajib itu sudah ditentukan oleh badan manajemen. Kemudian ada program kerja yang diwacanakan oleh pengurus dari BPH. Adapun untuk program kerja wajibnya seperti bidik misi Gustu School, kemudian bakti sosial, catering, kemudian sensus. Ya. Baik, Mas. Jadi dari beberapa program tersebut, program kerja tersebut, nah, menurut Mas Han nih, program kerja yang paling favorit dan paling seru itu yang mana ya? Tentunya menurut kami ya, para anggota yang sudah sering mengikuti event 4BMP ya gathering. Karena di gathering itu teman-teman bisa ketemu dengan para alumni, kemudian para alumni juga bisa bertemu dengan adik-adiknya. Gitu. Di situ kegiatan kita lebih ke sharing ya, sharing dan saling mengenal, dan nambah wawasan seperti itu. Ya, Mas. Jadi untuk gathering ini memang wadah yang disediakan untuk bertemunya antara anggota dan juga alumni, di mana dalam kegiatan tersebut terdapat sharing-sharing yang pastinya bermanfaat untuk anggota-anggota dalam mengejar cita-citanya. Seperti itu ya, Mas. Ya, betul sekali. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih dari Milsa buat Mas Har. Harapannya Mas Har buat for BMP untuk kedepannya apa ya? Ya, harapan kami ya saya selaku pembina itu ya supaya organisasi 4BMP ini lebih solid. Kemudian kegiatan di setiap kegiatannya banyak yang
partisipasi. Terus kita bisa mengadakan kegiatan sosial yang lebih bermanfaat lagi, terutama di Ponorogo. Selain itu untuk para alumni ya saya doakan semoga bisa sukses semua supaya bisa menjadi donatur di 4BMP. Jadi kegiatan sosial kita kebetulan karena kita organisasi independen ya, jadi tidak ada sponsor di belakangnya. Jadi ya setiap event yang kita laksanakan ya murni dari swadaya kita dan dari donasi para alumni dan donatur di luar 4BMP betul. Luar biasa sekali untuk harapan dari teman-teman 4BMP yang diwakilkan oleh Mas Harsono ini. Tapi tak terasa sudah cukup lama kita berbincang-bincang tentang 4BMP dengan Mas Harsono. Semoga ilmu yang diberikan dan informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua dalam memahami apa sih itu 4BMP dan juga semoga kita bisa sama-sama memajukan 4BMP untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Ponorogo. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, terus berdampak dan menebarkan energi positif kepada generasi muda untuk mewujudkan Ponorogo yang hebat. Nah, pada podcast kali ini berat rasanya untuk menyudahi, tapi harus dicukupkan karena memang waktu yang terus berjalan dan sudah waktunya untuk diakhiri. Untuk itu, saya Milsa Febriana Saputri pamit undur diri dan kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Mas Harsono yang telah menyempatkan waktunya dan juga sudah Sama-sama. berbagi ilmu, informasi mengenai Forum Bidik Misi Ponorogo. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa di podcast Bisik-Bisik selanjutnya. Terima kasih for BMP Terima Spirit kasih. to be Success. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.